Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, bertemu kembali dalam perkuliahan spektroskopi atom dan molekul. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang spektroskopi inframerah yang sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai eh, bagaimana cara kita menentukan eh, frekuensi vibrasi dari masing-masing ikatan yang bisa menghasilkan bentuk-bentuk spektrum inframerah ya. Nah, sekarang saya memberikan beberapa contoh hasil analisis spektroskopi inframerah untuk beberapa jenis senyawa organik yang memiliki ciri khas pada masing-masing apa namanya bilangan gelombang atau frekuensinya ya. Kemarin kita sudah membahas beberapa contoh senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Ya, sekarang kita akan bahas beberapa contoh senyawa lainnya, ya seperti senyawa aromatik. Di sini ciri khas dari senyawa aromatik itu adalah adanya ikatan rangkap CC dan CH aromatik. Ya, CH aromatik itu akan menghasilkan stretching. Ini belum di zoom ya. Oke. Nah, CH aromatik ini akan menghasilkan serapan di daerah 3050 sampai 3010. Nah, ini ya. Di atas 3000 itu adalah bentuk stretching SP2. SP2 ini ditujukan karena adanya karena adanya ikatan CH dari senyawa aromatik yang kita bisa tuliskan di sini ya. Ini ada CH di sini. Ya kan sebetulnya di sini ada H ya, cuma nggak tergambar aja ya. Nah, ini adalah CH aromatik ya. Nah, CH aromatik ini muncul di daerah 3050 sampai 3010. Kemudian ada lagi ikatan CC. Ikatan CC, ikatan rangkap ya. Nah, itu akan mengalami stretching di daerah 1600 sampai 1500-an ya. Ini stretching CC. Ini sebetulnya 1400 ini mungkin lebih ke arah CH3-nya ini ya. Kalau dia strukturnya memiliki alkana ya, metil di sini kan CH-nya CHSP3 ya. CHSP3 itu adalah CH dari alkana, yaitu yang tidak memiliki ikatan rangkap, yaitu CH3. Nah, CH3 ini bisa mengalami stretching dan bisa mengalami bending. Nah, bendingnya itu ada di daerah ini ya. Kemudian yang lebih yang spesifik untuk aromatik itu adalah adanya serapan di daerah sidik jari, terutama untuk monosubstitusi yang biasanya muncul di daerah sekitar berapa ini? 600 sampai 700 ya. Kita lihat di sini, ciri khas dari senyawa monosubstitusi itu akan muncul di daerah 690 dan 750. Nah, ini monosubstitusi dari aromatik ya, karena di sini ada substituennya yaitu CH3, sehingga dia muncul memberikan serapan yang cukup tajam di daerah 690 dan 750. Nah, lalu bagaimana dengan kalau yang aromatiknya tersubstitusi ganda ya, seperti orto atau meta atau para ya. Kalau tadi kan monosubstituen ya, hanya ada satu substituen. Kalau sekarang ada dua substituen di sini dalam posisi orto. Maka dari secara keseluruhan yang membedakan aromatik monosubstitusi dengan orto itu ada di daerah sidik jarinya. Itu dia akan memberikan serapan yang cukup tajam di daerah 750. Kalau yang mono tadi kan serapannya ganda ya, seperti ini. Nah, sedangkan yang yang orto dia serapannya tunggal ya. Untuk ikatan aromatik juga dia mirip di daerah 1600 ya. Kemudian ada SP3 dan SP2 ini karena adanya CH aromatik dan CH alkana ya. Yang membedakan
ciri khas daripada ortho substitution ring itu dia akan memberikan serapan di daerah 750 serapan tunggal. Nah, ya itu bedanya dengan yang mono tadi. Kemudian untuk yang meta ya secara sekilas hampir mirip dengan ortho. Di situ ada CH3, SP3, SP2 ya. Kemudian ada CC aromatik ya. Di sini memang agak-agak mirip, tapi yang membedakan cukup mencolok itu adalah di daerah sidik jari ya. Di mana substitusi meta ini akan memberikan serapan di daerah 690 dan 780. Kemudian kadang-kadang dia memberikan serapan yang ketiga dengan intensitas medium di daerah 880. Nah, jadi ini ciri khas dari substitusi meta ya. Dia terkadang memberikan serapan yang cukup tajam di tiga daerah panjang gelombang ini, 690, 780 dan 880. Lalu bagaimana dengan posisi yang lainnya, yaitu misalnya di sini para ya. Para substituent ring dari aromatik untuk CH-SP3, SP2 sama ya. Kemudian di sini ada CC aromatik. Nah, yang membedakan adalah di sini. Ya. Tadi untuk orto kan tunggal ya serapannya. Ini mirip dengan para ya. Cuma bedanya apa? Kalau di orto tadi serapannya ada di daerah berapa tadi? 750. Sedangkan di para dia ada bergeser di daerah sekitar 800 sampai 850. Jadi dia sedikit lebih apa namanya ini ya, lebih tinggi lagi energinya ya dibandingkan dengan yang orto tadi. Jadi dia bergeser ke bilangan gelombang yang lebih besar. Kemudian bagaimana dengan spektrum alkohol ya untuk senyawa-senyawa alkohol? Di sini kita bisa lihat ya, dia memberikan serapan gugus OH yang khas di daerah 3.400 sampai 3.300. Ini biasa melebar kalau ada ikatan hidrogen ya, hidrogen. Jadi gugus OH itu memberikan serapan yang cukup melebar di daerah 3.400 sampai 3.300. Tapi ciri khas yang kedua adalah adanya ikatan CO di daerah 1.200 sampai 1.000 ya. Posisi CO ini kadang sedikit berbeda untuk alkohol primer, sekunder, dan tersier, walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Kalau yang primer di 1050, sekunder 1100, tersier di 1150, dan fenol di 1220. Itu untuk tipe-tipe alkoholnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, serapan OH itu melebar ya, karena adanya ikatan hidrogen. Ini untuk contohnya senyawa heksanol ya, 1 heksanol berarti alkohol primer ya, karena dia ada di ujung OH-nya. Ya, ini ada OH-nya di ujung. Kemudian CH-SP3-nya ini dari CH3, CH2 ini ada bending CH2, ada bending CH3, kemudian ini ada setting CO-nya ya. Ini kan OH-nya berikatan dengan C ya. Seperti ini. Nah, jadi ada CO-nya di sini ya. CO-nya itu memberikan serapan di daerah sekitar 1.000 ya. Tadi karena dia alkohol primer ya. Jadi dia serapannya ada di daerah sekitar 1.000. Kemudian untuk alkohol sekunder ya, ini contohnya 2 butanol ya. 2 butanol itu memberikan serapan yang khas juga di daerah 3.200 sampai 3.400, CHSP3, CH3, CH2 ben. Nah, untuk ininya ada di sekitar 1.100 ya CO-nya untuk butanol. Jadi dia selalu berbeda di daerah sidik jari itu ya. Bagaimana dengan ini adalah alkohol aromatik ya, para kresol. Nah, para tadi kan ada serapan di daerah 800 ya untuk substitusi para. Kemudian di sini ada gugus OH. Nah, OH-nya sedikit melancip karena mungkin dia tidak terlalu terprotonasi, tidak berikatan hidrogen gitu. Kemudian ini CC aromatik di 1.600, CH alkananya muncul di daerah 3.100 ya mungkin ini ya, CH stretching untuk alkana. Ya, kemudian
Apalagi nih CO-nya ya, CO karena dia fenol ada di 1200. Ini kan derivat fenol ya kresol ini. Nah, jadi itu contoh untuk alkohol aromatik ya, substitusi. Kemudian bagaimana dengan senyawa aldehid? Ya, aldehid biasanya dia ciri khas utamanya mengandung gugus karbonil. Ya, karbonil ini muncul di daerah 1700-an. Ya, untuk normal aldehid 1740. Ya, untuk yang alifatik ya. Kalau yang terkonjugasi ikatan rangkap, dia biasanya bergeser ke daerah yang lebih rendah, 1700 sampai 1880. Begitu pula kalau dia berikatan dengan gugus fenil. Ya, contohnya kita lihat di sini ya. Oh ya, belum ada. Selain itu, yang khas untuk aldehid adalah adanya ikatan COH ini, ya. CH yang berikatan dengan karbonil, dia muncul di daerah 2800 sampai 2700, ya. Tapi frekuensinya biasanya dia tidak terlalu besar ya, weak band, jadi lemah dibandingkan dengan CH absorpsi dari alkana yang muncul di daerah 2800 sekian sampai 2900 ya. Ya, kita ambil contoh misalnya di sini ada senyawa nonanal ya. Ya, dengan struktur seperti ini ya. Nah, ini ada gugus aldehidnya ya, karbonil di sini memberikan serapan di daerah ini 1800 1790 ya, mendekat 1800. Kemudian ini ada CH aldehid. Nah, khas ya di sini dia ada muncul di daerah 2800. CH itu yang mana? Kan di sini ada CO, ada CH. Nah, CH-nya ini yang memberikan serapan di daerah 2800 ini ya. Kemudian ini SP3 dari CH3 ya. Kemudian ini ada dari alkananya ya, long chain 80. Jadi ciri khasnya ini dua ini ya, CO karbonil dan CH aldehid. Kemudian kalau yang memiliki ikatan rangkap ya, double bond, di sini ada CC-nya nih. Serapannya walaupun dia tidak terlalu besar ya. Konjugasi CC-nya muncul di daerah 1600, kemudian CO-nya di 1700 ya. CO. Lalu di sini ada serapan di 2800 ya, dan ini CH aldehid. Kemudian di sini ada transloop ya, untuk posisi karbonil dengan CH3 ini kan berseberangan ya. Makanya muncul di daerah sekitar 1000 ya untuk ininya, transloopnya ini. Kemudian kalau terkonjugasi dengan gugus benzen ya, atau benzyl group, maka di sini ada ikatan sp2 yang khas tadi ya untuk aromatik. CH-SP2-nya muncul walaupun sangat kecil di sini ya, di daerah 3200. Kemudian ini CH aldehid ya. Lalu di sini ada CO karbonil dari aldehidnya ini yang muncul di sini ya. CH aldehidnya muncul di sini. Kemudian aromatiknya itu dari sini ya. Ikatan lengkapnya muncul di daerah 1600. Dan karena dia monosubstitusi, tadi dia menghasilkan dua serapan di daerah 750 sampai 800. Oke. Jadi itu untuk konjugasi aldehid ya. Nah, biasanya konjugasi ini juga akan menurunkan ikatan rangkap dari karbonil ini sehingga dia seperti ikatan tunggal, gitu ya. Makanya stretchingnya itu akan lebih rendah biasanya. Kemudian yang berikutnya ada senyawa keton. Ya, senyawa keton ini sama-sama mengandung gugus karbonil, tapi dia tidak ada CH-nya ya kalau keton ini. Jadi dia biasanya memberikan serapan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan aldehid, tapi kalau dia dari karbonilnya sih hampir mirip ya, disebut 700-an gitu ya. Nah, ini CO karbonilnya untuk senyawa keton ya. Yang menjadi ciri khas dari senyawa keton adalah tidak munculnya spektrum CH aldehid di sini. Tadi kan ada dua
puncak ya di 2700 itu adalah CH. Jadi membedakan keton dengan aldehid itu di sini. Ya tidak ada serapan CH kalau di keton. Yang ada di sini adalah serapan sp3CH dari CH2 ini. Kemudian di sini ada ya, opportune kadang-kadang terjadi, kadang tidak ya. Kemudian ini bending ya, bending dari CC karbonil dengan CO ini ya. Ini kan CC-nya bisa berdekatan, bisa berjauhan ya dengan CO ini. Jadi ini apa? Bending di sekitar 1200 ya. Ini ciri khas dari senyawa keton ya. Kemudian ini 1400 ini untuk bending CH3-nya ya. Ini juga mungkin untuk siklik ya, keton dia muncul di 800. Nah, kemudian ini contoh yang lain adalah senyawa asetopenon. Ya. Asetopenon dia memberikan serapan karbonilnya di 1780 sampai 1800 ya, 1700-an lah ini ya. Sini. Kemudian ini CH stretching untuk untuk aromatiknya ya. Sama CH3 juga di sini ada sedikit muncul ya. Tidak terlalu besar ya. Kemudian ada CC aromatik ya di 1500 sampai 1400. Ini bergeser ya. Biasanya 1600. Kemudian bending dan substitusi mono tadi ya di 600 sampai 700-an. 750 sampai 800-an. Kemudian nah, ini untuk asam karboksilat. Terkadang asam karboksilat itu juga suka membentuk dimer ya, dengan ikatan hidrogen. Ya. Nah, seperti ini contohnya, kecuali kalau dia dilarutkan dalam bentuk larutan. Ya. Jadi kalau dalam bentuk larutan, dia ikatan ininya mungkin akan terpisah ya. CO ini untuk asam karboksilat ya muncul di 1730 sampai 1700. Kemudian OH-nya ini akan keluar juga di sini OH-nya ya di 3400 sampai 2400 ya. Kemudian stretching CH-nya dari R tadi ya. Dan CO itu muncul di sekitar 1200-an ya. Kita bisa lihat di sini contohnya ada asam isobutirat ya. Asam isobutirat ini mengandung gugus karboksilat di sini. Nah, untuk karboksilnya, CO-nya muncul di daerah 1700-an tadi ya, 1750. Kemudian sp3CH ini untuk yang alkananya. Di sini CH3 ini kan ada CH-nya. Ya, muncul di sekitar 2900. Kemudian OH ya, bukan CH. OH-nya itu muncul di 3200. Karena dia tidak ada ikatan hidrogen, maka dia tidak membentuk OH yang melebar ya. Kemudian di sini CO tunggalnya muncul di sekitar 1200. Ya. Dan OH loop-nya muncul di daerah sekitar 1900 sampai 1000 ya ini. Nah, ini contoh untuk senyawa asam karboksilat ya. Atau di sini ada isobutirat. Kemudian untuk ester bisa muncul di daerah 1750 ya. Ya untuk metil metraktilat, etil hampir mirip sebetulnya ya untuk serapan karbonilnya tidak terlalu beda. Contohnya di sini ada etil butirat. Ya. Nah, etil butirat tadi beda dengan asam isobutirat ya, karena dia tidak mengandung gugus OH. Jadi di sini karbonilnya muncul di daerah sekitar 1700-an, tadi ya 1738 sampai 1720-an. Ya. Kemudian CO ikatan tunggalnya muncul di 1200. Ini sp3-nya untuk CH3 ya. Dan untuk serapan gugus fungsi di daerah sidik jarinya ya dia hanya muncul di daerah ini aja 1200. Di sini tidak terlalu signifikan ya datanya.
Jadi untuk membedakannya ester dengan alkohol tidak adanya gugus OH di sini. Atau ester dengan asam karboksil maksud saya, dia tidak memberikan serapan di daerah 3000-an. Ya, jadi tidak ada OH di situ ya. Nah, bagaimana kalau karbonilnya terkonjugasi seperti ini ya, dengan ikatan rangkap, maka dia akan bergeser ke panjang lemah yang lebih rendah. Ya. Konjugasi karbonilnya dia muncul di 1725. Kemudian di sini ada konjugasi CH ikatan rangkap 1600. Kemudian ini CH stretchingnya ya, CH stretching untuk alkana. Nah, untuk ikatan rangkapnya dia muncul di sini ya, harusnya CH-nya, tapi dia tidak terlalu kelihatan ya. Ini CH stretchingnya ini CH alkana atau alkena. Kalau alkena kan di atas 3000, jadi harus dipastikan dia berapa nilai ini ya. Bisa jadi CH3, juga bisa juga CH ini ya muncul. Kemudian CO-nya, CO tunggalnya muncul di 1200 ya. Dan untuk ininya apa namanya? Disubstitusi satu-satu OP-nya ini muncul di sekitar 1900-an lah ya, kurang lebih. Nah, ini contoh yang lain saya kira sama aja ya. Juga di sini metil benzoat. Nah, selanjutnya untuk senyawa amina. Ya. Senyawa amina adalah senyawa yang mengandung gugus NH. Ya, gugus NH ini muncul di daerah 3500 sampai 3300. Tapi di sini ada perbedaan antara amina primer, sekunder dengan tersier. Di mana kalau amina primer dia akan muncul dua puncak, ya. Kalau amina sekunder muncul satu puncak, ya. Nah, tapi kalau alifatik amina dia lemah, tapi kalau aromatik dia serapannya cukup kuat ya. Kemudian amina tersier tidak mengandung gugus N ya, sehingga dia tidak memberikan serapan. Ya, contohnya kalau amina primer kan seperti ini ya. NH2 ini amina primer ya kan. Nah, ini dia memberikan serapan 2 ya, 2 serapan NH-nya. Tapi kalau amina sekunder NH saja di sini ya. Gitu kan. Ini hanya ada satu ya. Kalau dia aromatik dia akan relatif lebih kuat serapannya dibandingkan alifat. Kalau amina tersier N-nya kan tidak mengikat hidrogen ya di sini. Seperti ini ya. Ini C misalnya, terus ini apa C lagi di sini ya, CN atau O. Ya bisa aja jadi dia aminanya amina tersier. Nah, ini tidak akan memberikan serapan di daerah 3000 sekian. Nah, kemudian NH ini akan muncul juga di daerah 800 ya. Out of plane blending-nya ya. Jadi ciri khas untuk senyawa amina itu seperti itu ya. Bedain antara primer, sekunder sama tersiernya dari serapan yang dihasilkan. Nah, contohnya di sini misalnya butil amina. Butil amina ini termasuk ke dalam amina primer karena di sini ada NH2. Dia memberikan serapan di daerah 3000 sekian dengan jumlah serapannya ada 2 ya. Sini puncak serapannya kalau untuk amina primer ada 2. Kemudian CH-nya, dan ini NH loop-nya. NH loop-nya ini ada di daerah sekitar 800-an tadi ya. Kemudian di butil amina ini termasuk ke dalam amina sekunder ya. Dia hanya muncul satu puncak. Ya. Jadi CN di sini ada 2 gugus butil, NH-nya hanya ada 1 ya. Kemudian ya tadi kalau di sini CN-nya muncul di daerah sekitar 1100 ya CN-nya, tapi dia sangat kecil kalau yang primer. Kalau yang sekundernya dia bergeser sedikit ya dari 1000-an. 1100 tadi mendekati 1000 ya CN-nya. Nah, ini untuk yang sekunder ya. Kemudian ada NH loop-nya juga di sini sama ya. Daerah sekitar malah bergeser ke
panjang gelombang yang lebih kecil. Kalau tadi kan 800-an. Ini sekarang di atas di bawah 800 ya untuk sekunder. Oke, nah itu contoh untuk beberapa senyawa organik dari mulai alkana, alkena, alkuna, ya, aromatik, fenol, alkohol, asam karboksilat, ester sampai ke senyawa amina. Sampai sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan interpretasi data ini? Apakah ada yang masih kurang jelas? Bapak mau bertanya. Ya, silakan. Pak, untuk amina itu kan yang amina sekunder dia munculnya satu puncak. Ya, Dan itu tuh ada kuat lemahnya kan. betul. Nah, kalau untuk kuat lemahnya itu dilihatnya dari tanda serapannya atau gimana, Pak? Ya, kemarin kita sudah jelaskan ya, apa yang dimaksud dengan spektrum lemah, medium, dan kuat. Nah, itu bisa kita lihat di sini contohnya, ya. Serapan itu dianggap kuat kalau dia persen transmitannya mendekati nol. Artinya semua cahaya itu diserap pada daerah bilangan gelombang tersebut atau pada frekuensi tersebut. Berarti ini serapannya dianggap kuat karena semuanya diserap hampir mendekati nol, berarti semua cahaya hampir diserap semuanya pada daerah tersebut. Tapi kalau yang lemah itu hanya sekian persen saja yang diserap. Jadi puncaknya dia pendek. Sedangkan yang medium mungkin separuhnya ya 40-50% cahaya itu diserap. Nah, ini contoh-contohnya ya, puncak yang lemah, medium, dan kuat itu bisa dilihat dari puncak yang dihasilkan. Begitu. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita coba latihan ya. Sekarang saya punya senyawa A, B, C, dan D. A itu adalah senyawa apa ini? Ester aromatik ya, yang mengandung gugus fenil. Ya, kemudian yang kedua ini ada ester juga tapi mengandung ikatan lengkap CH alipatik. Ya, kemudian ini ada keton ya, aromatik, dan ada ester aromatik yang mengandung ikatan lengkap. Tapi berbeda dengan yang B ya, karena esternya berikatan dengan gugus benzen. Ya. Nah, mana tadi ini? Kok nggak ada ininya ya? Harusnya ada nih spektrumnya ya. Mana di antara empat ini yang termasuk ini kok hilang ya spektrumnya? Oke lah, yang ini nanti kita bisa lihat contoh yang lain aja. Ya, jadi nanti Anda bisa lihat perbedaannya. Karbonil sama-sama mengandung karbonil, tapi di sini ada ikatan lengkapnya. Kalau ada CC ikatan lengkap, dia muncul di 1600 ya. Nah, sekarang tinggal membedakan antara di sini CO-nya, CO penol dengan CO alkana di sini ya. Itu bedanya di 1200 dan 1000, sekitar 1000. Ini kan ester ya, 1000 ya. Hampir mirip juga seperti yang di 1200, tapi mungkin di sini ada perbedaannya ya. Pertama nanti di CO-nya ini yang akan membedakan. Kalau yang atas kan dia tidak ada CO-nya ya, berarti dia tidak ada di 1200. Ini ada CO, tapi di sini tidak ada ikatan lengkap, ya, bedanya. Cuma ini yang membedakannya ini nanti CO ini sama CO ini akan berbeda. Jadi jawabannya yang ini ya, itu yang nggak ada ininya, etil sinamat. Oke. Nah sekarang yang berikutnya ya, ini yang ada spektrumnya aja ya. Kita ambil contoh. Apakah spektrum ini milik senyawa A, B, C atau D? Ini sama-sama mengandung gugus amina. Ada NH ini sekunder, ini tersier, primer, dan primer. Nah, kalau dari spektrumnya kita bisa lihat ciri daripada NH primer itu di mana? Adanya spektrum di 3200 ini ya. Ya spektrumnya primer atau sekunder ini kira-kira. Ada dua serapan di sini ya. Kemudian setelah itu ada ini CH-SP2 ya. SP2, aduh susah juga nulisnya ya. SP2 ini dari aromatik karena di atas 3000. Kemudian ini ada SP3 ya. Berarti CH alipatik. Itu ada CH alipatik, ada CH aromatik ya. Kemudian ini 1800, ini untuk apa nih, 1800
1400, 1600, sorry, 1600. Ini untuk CC ya, karena tidak ada karbonil. Kemungkinan ini ya. Tapi ini NH amina primernya ada dua. Kira-kira orto atau para ya? Ini kan posisinya sama, cuma satu orto, satu para dia. Ini para, ini orto. Bedanya di mana? Di sini. Dia ada di sekitar mendekati 800. Ya. Kira-kira menurut Anda jawabannya C atau D? Apakah orto atau para? Ini sama-sama mengandung benzen dan mengandung gugus amina. Yang betul jawabannya adalah orto, karena dia memberikan serapan di 750 ya, serapan tajam. Ini memang nggak kelihatan ya, ini angkanya 750 mungkin di daerah ini ya. Ini kan 800 di sini ya, berarti ini 750. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, karena dia punya ciri khas untuk serapan substitusi orto ya di daerah 750. Kalau para tadi berapa? 800-an ya. Oke, kemudian berikutnya ya. Nah, kira-kira apakah senyawa A, B, C atau D yang memiliki spektrum di bawah ini? Kalau kita lihat semuanya mengandung jenis benzen, berarti ada senyawa aromatik ya. Senyawa aromatik itu memberikan serapan di 1600-an. Jadi ini sangat tajam, jadi adanya aromatik. Sorry, ini kan di sekitar 1688 ya. Nah, kalau yang aromatik itu di 1600-an. Nah, 1688 ini kemungkinan adalah gugus karbonil. Ya, adanya serapan yang sangat tajam di 1688. Nah, tapi kalau kita lihat, semuanya itu mengandung gugus karbonil kan? Ada CO, 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 CO. Apa yang membedakan karbonil A, B, C, dan D? Karbonil A itu sebagai keton, karbonil B sebagai asam karboksilat, karbonil C sebagai aldehid, karbonil D sebagai keton lagi. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada nggak serapan di daerah, kalau untuk karboksilat kan gugus OH ya, 3.200 sampai 3.400. Nggak ada di sini ya. Walaupun serapannya kecil, kemungkinan dia bukan. Ya. Terus di sini ada CH, SP2 dan SP2 dan SP3 itu karena ada CH2 dan CH3 ini sudah pasti ya. Kemudian di sini ada nggak untuk aldehid? Serapan di sini ada nggak? Di 2.700 ya. Ini 2.700 bukan ya? Nggak kelihatan soalnya ya. Kalau kita lihat di sini. Kalau dia ada berarti dia senyawa aldehid. Kalau dia tidak ada, kemungkinan dia adalah senyawa keton. Ya. Tapi di sini di 1.200 dia juga ada serapannya nih. Ya, agak besar ya. Nah, maka kemungkinan dia ada OH di sini ya, karena ada CO-nya di sini. Ya, mungkin OH-nya yang kecil ini ya, yang 3.200. Karena dia tidak berikatan hidrogen, maka dia tidak muncul sebagai puncak melebar. Masalahnya pertanyaannya, apakah 1.200 ini adalah milik CO? Kemudian ini adalah untuk posisi monosubstituen ya, ada dua puncak ini. Karena semuanya monosubstituen. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah ini adalah karboksil atau keton ya? Karena di sini tidak ada serapan untuk aldehid ya. Tapi kalau keton, kenapa dia muncul di 1.200? Ya, itu adalah puncak CO. Ya, maka jawabannya adalah ini. Ya. Karena di situ ada ikatan CO yang agak cukup besar di serapannya. Kemudian yang berikutnya. Nah, di sini ada gugus karbonil yang terkonjugasi di sini ya. Apakah sebagai senyawa A, B, C atau D? Di sini ada dua puncak, 1819, 1750. Ada kemungkinan mengandung dua gugus karbonil. Nah, sekarang tinggal gugus karbonil yang di sini itu apakah sebagai senyawa ester, ether,
Nah, di sini ada di sekitar 1000 ya, muncul dia di sini ya, CO-nya. Kalau kita lihat senyawa D ini dia simetris ya, kiri dan kanannya sama. Berarti kemungkinan karbonilnya tidak akan memberikan serapan. Ya, beda dengan yang ini. Yang nomor A juga sama-sama simetris. Jadi kemungkinan yang muncul itu adalah yang sesuai dengan spektrumnya adalah senyawa B. Karena dia tidak simetris, kemudian karbonilnya double, kiri dan kanannya itu berbeda. Di sini ada gugus CO2 menyerap di daerah 1000. Ya, jadi kemungkinan jawabannya adalah B misalnya. Seperti ini ya. Oke, jadi itu beberapa contoh cara kita menginterpretasikan data dari suatu spektrum IR ya. Nah, untuk memperoleh informasi memudahkan kita dalam membaca spektrum, kadang kita bisa berpatokan pada tabel ini ya, tabel gugus fungsi. Di mana kemarin kan sudah saya jelaskan ya, kalau alkana itu CH-nya muncul di daerah 2800 sampai 2975. Dia serapannya medium sampai strong ya, agak tajam gitu. Kadang ya medium juga tergantung situasi ininya ya, ikatannya. Kemudian alkohol, nah ini puncak melebar dan kuat di daerah 3400 sampai 3700. Alkena di 1600, 40 sampai 1600 untuk alkena alifatik ya ini mungkin ya. Aromatik ya beda sedikit ya biasanya ya. Kemudian dia muncul CH-SP2, CH ini ya di daerah 3000 sampai 3100. Serapannya lemah. Nah, untuk alkuna dia muncul 2100, nitril 2200, aromatik 1600 ya. Ini tadi 1640 ya. Ini agak sedikit geser tapi biasanya tidak terlalu kuat ya puncaknya. Kemudian amina ini juga medium ya. Karbonil, aldehid, keton, ester dan asam beda. Jadi bedanya nanti bisa dilihat dari CH-nya tadi. Nah, bisa juga di sini kita lihat ya. Banyak contoh-contoh tabel spektrum IR ini. Jadi Anda bisa mengambil referensi dari berbagai sumber. Ada intensitas S itu artinya strong, M itu medium, W itu weak ya, lemah gitu ya artinya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk interpretasi data, apakah sudah cukup jelas? Kalau Anda masih kurang jelas, nanti bisa belajar sendiri ya. Caranya gimana? Anda cari bentuk-bentuk spektrum senyawa yang sudah diketahui strukturnya, lalu bandingkan nanti gugus fungsi apa saja yang terdapat di dalam struktur senyawa tersebut, dan lihat di mana dia muncul spektrumnya. Itu cara termudah kita untuk mempelajari spektrum ya. Jadi di jurnal-jurnal atau di Google Scholar di internet itu banyak lah ya IR spektra of senyawa apa misalnya. Nanti kita bisa lihat bandingkan dari spektrumnya, lalu kita lihat gugus fungsinya apa saja di situ. Oke, berikutnya kita masuk ke sistem instrumentasi IR ya. Jadi spektroskopi inframerah ini ya termasuk ke dalam spektroskopi molekuler tadi ya, di mana namanya spektroskopi tentunya di situ harus ada sumber cahaya ya sebagai pemberi radiasi inframerah tadi ya, infrared source ini. Kemudian nanti dilewatkan ke sampel holder, biasanya di sini ada plat BR atau NaCl ya. Di sini sampelnya ditempatkan di tengah-tengah, kemudian nanti dia akan menyerap radiasi IR ini, lalu nanti dihubungkan dengan detektor. Yang detektor ini nanti akan menentukan berapa frekuensi inframerah pada masing-masing ikatan yang terdapat dalam molekul tersebut yang menyerap radiasi tadi. Sehingga muncullah spektrum seperti ini sebagai bentuk transmitan atau absorbansi dari masing-masing gugus fungsi yang memberikan serapan tadi ya. Jadi di situ ada sumber inframerah, ada tempat menyimpan sampel dan ada detektor. Tapi kalau kita lihat spektrum yang lebih modern itu sebetulnya perangkatnya lebih ini lagi ya. Tapi ini justru yang lama ini kalau menurut saya ya, karena di sini masih menggunakan servo attenuator yang menggunakan sistem mekanik ya. Kalau zaman dulu ininya masih menggunakan pensil untuk menggambar
bentuk spektrumnya ya, manual. Kalau sekarang sudah digital ya. Jadi pertama sumber cahaya akan menembakkan radiasi IR ke cermin, lalu nanti akan dibelokkan ya ke dilewatkan ke tempat penyimpan sampel dan ke belangko ya, reference cell ini. Nanti masuk ke dalam chopper, di sini monokromator akan melewatkan cahaya tadi ke prisma ya, grafting ya, prisma ini melalui slit yang akan mengubah cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Lalu nanti akan dideteksi di sini ya oleh detektor, menghasilkan sinyal-sinyal listrik ya, electrical impulse ya. Jadi nanti akan ada arus listrik yang masuk ya sebagai fungsi dari masing-masing panjang gelombang yang dihasilkan oleh prisma tadi ketika dia sudah melewati sampel tadi. Ya. Nanti di situ akan diperkuat sinyal itu oleh amplifier. Ya, amplifier ini untuk menguatkan sinyal listrik dalam amperometer tadi ya. Kemudian nanti dia akan amplifier ini akan dihubungkan dengan servometer yang nanti akan bergerak naik turun ini. Servo attenuatornya ini tergantung sinyal yang dihasilkan sehingga nanti akan membentuk spektrum dalam bentuk recorder. Ya, kalau dulu kan menggunakan apa ya namanya ya, semacam servometernya itu menggunakan sistem apa namanya manual gitu ya. Jadi nanti dia menggambar sendirinya sesuai dengan sinyal yang diberikan. Jadi nanti dia akan naik turun seperti ini ya. Seperti kalau sekarang itu untuk alat yang mendeteksi gempa itu ya, ada pensilnya itu bisa naik. Nah seperti itulah gambarannya. Ya. Tapi sekarang alat yang sudah modern itu dihubungkan dengan interferometer ya, yang disebut sebagai FTIR, Fluid Transfer Infrared ya, di mana FTIR ini memiliki perbedaan dari sisi bentuk spektrum yang dihasilkan itu akan dikonversi menjadi sinyal-sinyal retardation ya, itu akan menghasilkan bentuk spektrum yang lebih selektif dan lebih sensitif lagi. Ya, prinsipnya adalah sumber cahaya ini akan dilewatkan ke beam splitter, nanti di sini akan terjadi pemecahan ya, splitting cahaya menuju sampel sel ya. Kemudian yang kedua nanti menuju cermin A dan cermin B ya, di sini. Nah, cermin A dan cermin B ini nanti akan mengirimkan lagi cahaya tadi ya, di mana di sini ada cermin yang diam dan cermin yang bergerak ya. Mirror A ini fix, sedangkan mirror B ini bergerak naik turun. Nah, nanti jarak cahaya yang melewati cermin A dan cermin B ini akan diukur ya sebagai nilai retardation ini. Retardation ini adalah perbandingan jarak tempuh cahaya yang melewati cermin A dan cermin B tadi, lalu nanti dimasukkan ke dalam persamaan Fourier transform ini ya, melalui penurunan rumus ya, persamaan diferensial. Nanti kita akan mendapatkan nilai intensitas cahaya yang sebanding dengan nilai retardation tadi ya. Jadi perbedaan jarak yang ditempuh oleh dua gelombang dalam interferometer ini disebut sebagai retardasi beria. Jarak cahaya yang melewati cermin diam dan cermin yang bergerak tadi itu akan menghasilkan nilai retardation ya. Nah, di sini akan terjadi interferensi saling menguatkan ya. Bila nilai retardation ini adalah kelipatan integral dari panjang gelombang ya. Bisa juga saling meniadakan atau kalau itu bukan di daerah energi serapannya gitu ya. Nah, ini terjadi karena adanya pergerakan cermin tadi ya. Cermin yang diam dan cermin yang menjauhi dan mendekat ini sehingga akan mempengaruhi sinar yang menuju detektor ini ya, dan akan menghasilkan intensitas yang
maksimum dan minimum. Nah, intensitas ini akan dikonversi menjadi bentuk interferogram ya ketika kita masukkan ke dalam persamaan retardasi tadi. Nah, persamaan retardasi itu menggunakan sistem ini apa namanya persamaan diferensial tadi ya. Jadi ini kan jarak tempuh cahaya tadi akan menghasilkan nilai retardasi dikonversi menjadi interferogram ya menggunakan persamaan ini, intensitas kali nilai retardasi sama dengan B kali frekuensi cos 2pi delta per lambda. Nanti ini dimasukkan ke dalam persamaan yang di bawah ini sehingga nanti dia akan menghasilkan kurva intensitas maksimum dan minimum tadi ya. Nah, inilah yang nanti akan dihasilkan dalam bentuk spektrum ya sebagai fungsi dari interferogram yang dihasilkan melalui persamaan Fourier transform ini. Setelah dia diintegralkan ya. Anda tidak perlu menghitung ini secara manual, tapi sekarang sudah ada alat komputer yang sudah bisa mengkonversi nilai interferogram itu menjadi nilai frekuensi atau spektrum yang dihasilkan, sehingga hasil pembacaan ini akan jauh lebih sensitif dibandingkan dengan metode IR konvensional. Ya, makanya sekarang teknologi spektroskopi IR itu lebih banyak ditandemkan dengan Fourier transform ya untuk mengkalkulasikan nilai serapannya tadi ya dengan menggunakan persamaan interferogram tersebut ya. Nah, hasil dari serapan FTIR itu lebih cepat ya, mendapatkan data, kemudian lebih teliti, nilai frekuensi dan bilangan gelombang yang dihasilkannya itu lebih sensitif ya, dan lebih efisien dalam penggunaan radiasinya. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh FTIR dibandingkan dengan spektrum IR konvensional. Dan yang terakhir, dia juga bisa memperbaiki rasio sinyal per noise. Jadi kalau nanti ada gangguan dalam pengukuran yang disebabkan oleh radiasi yang pengotornya, misalnya ada background, itu bisa dikurangi dengan menggunakan FTIR ini ya. Oke. Nah, FTIR ini sebetulnya tadi yang membedakan itu adanya optical Michelson interferometer ya. Ini bentuknya yang disebut sebagai interferometer itu ada dua cermin yang dihubungkan ya dengan beam splitter sehingga nanti cahaya itu tidak akan langsung melalui detektor tapi dia akan dibelokkan dulu ke cermin tadi ya yang diam dan bergerak ini sehingga dia akan menghasilkan retardasi tadi yang akan dikonversi menjadi interferogram ya. Nah, dan sumber cahayanya itu kadang-kadang juga ditambahkan dengan sumber cahaya dari sinar laser ya biasa, sehingga lebih sensitif lagi pengukurannya. Nah, ini prinsip cahaya tadi nanti akan masuk ya dari sumber cahaya ini menuju beam splitter, lalu akan di split ke cermin yang bergerak dan cermin yang diam. Nanti kemudian dibalikan lagi ke sini. Nah, jarak tempuh dari masing-masing cahaya pada cermin tadi akan menghasilkan nilai interferogram ini. Lalu nanti kita konversi, dibaca oleh detektor, sehingga muncul sebagai nilai interferogram. Nah, nanti dari interferogram ini dihubungkan dengan persamaan Fourier tadi ya, sehingga dia akan menghasilkan bentuk spektrum ini. Ya, jadi frekuensi dari masing-masing cahaya itu bisa menghasilkan nilai yang terkuantisasi. Ya. Jadi interference itu adalah superimposing of, jadi overlapping dari masing-masing radiasi pada berbagai panjang gelombang, ya. Kemudian nanti dikonversi menjadi nilai frekuensi, ya. Nah, cara mengkonversinya tadi itu menggunakan persamaan Fourier transform, ya. Jadi FFT calculation ini tadi dihitung dari nilai integral interferometer yang menghasilkan nilai interferogram tadi. Nah, interferogram ini gabungan dari beberapa radiasi pada panjang gelombang tertentu
sehingga nanti dia akan menghasilkan puncak yang lebih optimal, ya. Dan ini yang hasilnya akan memberikan bentuk spektrum yang lebih tajam. Ya. Jadi prinsip dari FTIR itu adalah adanya proses kalkulasi nilai frekuensi yang dihasilkan dari intervalogram, kemudian melalui konversi menggunakan persamaan Fourier transform, kita akan mendapatkan nilai frekuensi tersebut sebagai fungsi dari radiasi elektromagnetik IR tersebut, ya. Ya, sekarang orang lebih banyak menggunakan FTIR karena tadi kelebihannya dia lebih sensitif dan lebih cepat, ya, analisisnya. Kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai spektrum latar belakang atau background spektrum. Background spektrum ini adalah spektrum yang dihasilkan tanpa adanya sampel, with no sample. Ini harus dilakukan, ya, diukur sebelum kita melakukan pengukuran dengan alat IR ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa spektrum background itu bisa aja mengganggu dalam pengukuran. Ini sama seperti kita melakukan proses auto zero atau proses kalibrasi, ya, dengan menggunakan alat spektroskopi IR ini, di mana nanti spektrum background itu harus dihilangkan atau harus diminimalkan dalam pengukuran, ya. Dan nilai spektrum background ini, ya, dapat digunakan untuk pengukuran berbagai jenis sampel, ya, karena setiap spektrum itu bersifat karakteristik, ya, dan tergantung dari instrumen itu sendiri serta faktor lingkungannya. Maksudnya sensitivitas dari masing-masing alat ukur ini bergantung pada instrumennya apakah sudah terkalibrasi dengan baik atau tidak. Dan yang kedua, faktor lingkungan, ya. Faktor lingkungan itu kelembaban, ya, komposisi udara, kan di situ ada CO2, ada H2O, ada uap air, ada oksigen dan lain sebagainya. Itu bisa mengganggu juga dalam pengukuran, ya. Makanya biasanya harus ditempatkan dalam kondisi yang kering, ya, supaya uap air itu tidak mengganggu. Nah, strong background absorption from water and carbon dioxide in the atmosphere. Jadi serapan dari air dan karbon dioksida ini bisa direduksi, ya, dengan cara apa? Purging the optical bands with inert gas. Jadi dengan melewatkan gas yang bersifat inert dengan karbon dioksida dry karbon dioksida ini untuk menyerap air, ya, untuk mengikat molekul-molekul air yang ada di dalam alat tersebut sehingga dia tidak mengganggu ke dalam pengukuran. Nah, itu berkaitan dengan spektrum background. Jadi setiap kali kita melakukan pengukuran harus kita kondisikan supaya tidak terlalu mengganggu dalam proses pengukuran kita, ya. Tadi sudah saya jelaskan beberapa keunggulan daripada FTIR, ya. Yang pertama di sini menggunakan sinar laser, ya, dari gas mulia helium neon dengan internal wavelength calibration. Jadi dia bisa mengkalibrasi secara mandiri lah, gitu, ya, self calibrating, ya. Jadi tanpa harus kita lakukan kalibrasi secara manual, alat tersebut bisa melakukan self calibrating karena dia menggunakan sistem helium. Jadi panjang gelombang itu bisa diatur sedemikian rupa, ya, dengan menggunakan standar ini. Kemudian kelebihan yang kedua adalah menghasilkan reprodusibilitas pengukuran bilangan gelombang dari satu spektrum ke spektrum berikutnya itu dia relatif tetap. Jadi yang dimaksud dengan, ya, presisinya itu nilainya bagus lah, gitu. Jadi dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya itu tidak berubah, tidak terjadi pergeseran nilai frekuensi atau bilangan gelombang yang cukup tajam. Nah, itu yang disebut sebagai pengukuran yang reproducible. Jadi kalau kita lakukan pengukuran berulang, hasilnya sama. Nah, itu artinya dia berarti presisinya bagus, ya. And make it easy to differentiate between adjacent peak to close with. Oke, karena ini juga
meningkatkan resolusi dari spektrum ini, ya, sehingga bisa membedakan dengan mudah satu puncak yang berdekatan dengan puncak lain, ya. Jadi bisa memisahkan dengan baik, ya. Karena tadi sensitivitasnya yang lebih tinggi itu tadi. Kemudian akurasi dalam pengukuran frekuensi. Sinyal yang dihasilkan itu menghasilkan highly precise, jadi sangat presisi, ya, dan mengurangi apa namanya ini, gangguan dari sinyal per noise-nya, rasio sinyal per noise-nya itu bisa ditingkatkan, ya. Jadi dia bisa semakin apa namanya itu selektif, ya, dalam melakukan pengukuran itu. Oke, kemudian selain itu juga kelebihan daripada FTIR itu adalah kecepatan, ya, yang berkaitan dengan pengukuran itu bisa dilakukan dalam waktu relatif cepat, ya, diukur secara simultan. Kalau pakai yang konvensional kan membutuhkan waktu mungkin minimal 3-5 menit. Dengan menggunakan FTIR kurang dari 1 menit sudah dapat data, misalnya, ya. Itu kelebihannya, ya. Cepat dalam melakukan pengukuran frekuensi pada berbagai panjang gelombang secara simultan. Yang kedua, sensitivitasnya meningkat drastis, ya, dramatically improve, sehingga lebih sensitif, ya, dalam pengukurannya. Jadi untuk senyawa yang ukurannya sangat kecil pun masih bisa dibaca, ya. Sehingga itu akan mengurangi apa namanya, ya, rasio meningkatkan sinyal to noise ratio. Jadi dia semakin tajam gitu. Noise-nya itu bisa ditekan sekecil mungkin sehingga tidak mengganggu dalam pengukuran. Kemudian secara mekanik sangat mudah untuk dikerjakan, ya. Mechanical simplicity, ya, dan relatif lebih awet, ya. Terus there will be very little possible of mechanical breakdown. Kemudian yang terakhir tadi bisa dilakukan kalibrasi secara internal, ya, atau disebut self calibrate, sehingga itu lebih memudahkan kita dalam melakukan analisis. Oke, itu beberapa perbedaan antara IR sederhana dengan FTIR yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan IR dispersif yang konvensional. Sekarang orang sudah jarang menggunakan IR konvensional, ya, semuanya sudah menggunakan FTIR karena kemudahan analisisnya dan hasilnya yang sangat sensitif. Oke, kemudian berikutnya, ya, dalam apa namanya, pekerjaan dengan IR ini, ya, kalau kita melakukan pengukuran ini tujuannya untuk apa saja sih sebetulnya? Jadi aplikasi dari IR teknik ini atau teknik analisis dengan spektroskopi inframerah ini banyak digunakan untuk elusidasi struktur, untuk mengelusidasi struktur senyawa organik, ya, dengan cara menginterpretasikan ada tidaknya gugus fungsi tertentu, interpreting of functional group region. Jadi kan tadi ada alkohol, ada aromatik, ada alifatik, ada aldehid, keton, itu bisa dibaca dengan spektrum IR. Caranya gimana? Kita lihat adanya serapan-serapan yang khas pada masing-masing gugus fungsi tersebut. Dan kelebihannya lagi, karena dia memiliki kekhasan pada daerah sidik jari, ya, fingerprint di daerah sekitar 1300 sampai 650, itu menjadi ciri khas bahwa spektrum IR ini memiliki kelebihan mampu membedakan satu jenis senyawa dengan senyawa yang lain. Kemudian yang kedua, bisa juga kita mengidentifikasi komponen senyawa tertentu yang tidak kita ketahui, ya. Lalu kita bandingkan dengan referensinya atau dengan senyawa pembandingnya sebagai standar. Tentunya senyawa pembanding ini adalah senyawa yang sudah ditentukan spektrumnya dan di sini diperoleh dari senyawa murni, ya. Misalnya kita pengen mengetahui ada nggak sih senyawa apa namanya, misalnya metil metakrilat, misalnya, ya, dalam sampel kita ini, atau mungkin
kalau untuk identifikasi minyak ini misalnya ya, cengkeh itu ya, kandungan eugenolnya itu tinggi misalnya, kita bisa mengeceknya dari spektrum ya. Caranya gimana? Kita bandingkan spektrum dari senyawa target kita dengan referensinya, dengan standarnya, apakah dia memiliki kemiripan yang tinggi atau tidak. Biasanya dia akan nanti menyebutkan 95% mirip atau misalnya 100% mirip dengan pembandingnya. Berarti sampel kita bisa dikatakan mengandung senyawa tersebut gitu ya. Nah, itu untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak kita ketahui. Biasanya senyawa IR ini lebih banyak digunakan untuk analisis kualitatif, ya. Walaupun bisa untuk kuantitatif, tapi karena banyak serapan yang dihasilkan, maka terkadang tidak sulit untuk identifikasi kuantitatif itu, ya. Orang lebih banyak mendeteksi sesuatu senyawa itu ada atau tidak itu dalam spektrum IR itu hanya sebatas untuk mengidentifikasi secara kualitatif saja misalnya ya. Contohnya, misalnya kita ingin mengetahui ada nggak sih asam lemak trans dalam sampel kita ini, ya kita deteksi dengan menggunakan IR pada daerah sekitar 965 itu akan muncul puncak yang khas misalnya untuk adanya senyawa asam lemak trans, sehingga kita bisa mengetahui oh sampel ini ternyata mengandung asam lemak trans misalnya seperti itu. Jadi tidak dihitung berapa kadarnya. Kalau mau dihitung ya kita harus menggunakan persamaan Lambert-Beer dengan menghitung berapa absorbansi pada masing-masing sampel tersebut yang kita bandingkan dengan standar. Nah itu sebetulnya secara kuantitatif mirip dengan penghitungan spektroskopi UV-Vis ya. Cuma kita harus memilih panjang gelombang yang mau kita pakai yang mana, gitu. Bilangan gelombang yang kita gunakan yang mana untuk analisis kuantitatif tersebut. Jadi biasanya dia cenderung tidak terlalu spesifik, harus mencari yang kira-kira khas untuk senyawa tersebut ada di daerah mana ya. Beberapa aplikasi FTIR itu banyak digunakan untuk berbagai kepentingan ya, baik di bidang farmasi ya, forensic investigation untuk analisis forensik ya, misalnya untuk mendeteksi adanya pemalsuan ya, mendeteksi apa namanya ya, senyawa-senyawa yang kadang-kadang disalahgunakan ya, misalnya seperti obat-obatan terlarang itu bisa kita deteksi dengan adanya spektroskopi IR ini, bisa membedakan satu jenis senyawa dengan senyawa yang lain ya. Kemudian misalnya kalau di bidang farmasi itu untuk menganalisis senyawa aktif dalam suatu bahan obat ya, resipien atau eksipiennya ya, senyawa zat pengisinya apa saja misalnya ya, kemudian suatu senyawa bahan aktif itu juga bisa dideteksi dengan menggunakan FTIR ya. Kemudian apalagi ya, ya komposisi senyawa yang ada di dalam suatu bahan obat ya. Kemudian analisis polimer juga bisa kita lakukan ya, terutama di bidang industri kimia ya, membedakan polistiren, polipropilen, polietilen itu bisa kita lihat dari spektrum IR-nya. Formulasi pelumas ya, lubrikan and fuel additive dalam industri oil and gas ya, ini dalam industri bahan bakar minyak bumi ya, yang sekarang orang itu mau banyak gunakan, misalnya apa sih perbedaan antara Pertamax dengan Pertalite ya, di situ ada fuel aditifnya atau tidak, ada yang bisa menekan angka oktannya gitu ya, bisa meningkatkan apa namanya flash point-nya ya. Flash point itu apa, titik nyala ya, titik nyala dari suatu bahan bakar itu. Dan beberapa contoh residunya yang bisa dihasilkan dari pembakaran tersebut ya, bisa kita analisis dari spektrum ya. Kemudian lubrikan itu untuk industri oli ya, kan ada oli itu ada SAE sekian ya, 10, 15, itu bedanya di mana? Selain dari kekentalannya, mungkin dari formulasinya bisa kita lihat ya. Komposisi bahan tambahannya apa saja di situ misalnya. Kemudian di
bidang pangan, ya industri pangan itu sangat banyak sekali ya aplikasi dari FTIR ini. Misalnya untuk analisis senyawa karbohidrat, lemak, ya, protein, bahkan untuk analisis kehalalan produk pangan ya, untuk analisis gelatin bisa pakai FTIR juga, analisis komposisi asam lemak ya, asam lemak nabati, asam lemak hewani, asam lemak trans ya, itu bisa dianalisis dengan FTIR ya, vitamin, mineral ya tidak susah ya, senyawa-senyawa organik ya seperti vitamin B kompleks misalnya gitu ya, kemudian vitamin E ya mungkin bisa kita deteksi dengan FTIR ini. Jadi kemudian apalagi ya, pengawet juga bisa mungkin ya, beberapa senyawa seperti apa namanya, sodium polifosfat, benzoat ya, kemudian apalagi pemanis ya seperti aspartam itu mungkin bisa kita analisis juga dengan IF ya. Kemudian dalam industri apalagi ya, emulsifier mungkin bisa juga ya, bisa kita deteksi ya, turunan dari asam lemak gitu. Dan yang lebih penting itu dalam quality assurance and control. Jadi nanti kalau Anda bekerja di satu perusahaan ya sebagai tenaga QC, QA and QC ya, untuk menganalisis kualitas suatu produk atau bahan baku yang digunakan, biasanya dilakukan sampling ya, dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengecek apakah bahan yang akan digunakan itu sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam COA-nya misalnya ya. Apakah bahan yang akan digunakan ini masuk ke dalam kriteria apa spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan misalnya. Nah, ini bisa juga menggunakan alat FTIR ya untuk mendeteksinya ya, mengecek kesesuaian senyawa dalam sampel itu dengan standarnya misalnya. Kemudian di bidang lingkungan ya, water quality analysis method. Nah, ini juga bisa kita lakukan analisis terutama cemaran-cemaran organik ya, polutan organik di dalam sedimen itu ada yang namanya polyaromatik hidrokarbon ya, derivat PAH, itu bisa dianalisis dengan FTIR ya. Kemudian polutan udara yang sisa-sisa pembakaran itu yang ada di atmosfer itu juga bisa dianalisis ya, untuk mendeteksi pencemaran udara itu. Bahkan sekarang ada sampel holder yang bisa digunakan untuk sampel gas ya, dengan alat sampel holdernya yang memang kompatibel untuk pengukuran gas. Tapi kebanyakan sih biasanya kalau FTIR ya, umum itu dalam sampelnya bentuknya padatan atau cairan ya, atau semi solid ya, bentuknya pasta, lembaran film, bisa juga dalam bentuk serbuk ya. Biochemical and biomedical research ya. Di bidang biokimia juga tentunya sangat penting ya di sini analisis komponen-komponen senyawa-senyawa biomolekul ya, seperti dari karbohidrat, protein, ya, asam lemak, ya, apalagi ya, asam nukleat mungkin ya, bisa dianalisis dengan komponen tadi apa namanya, vitamin dan lain sebagainya, bisa dilakukan penelitian di bidang biomedis dan biokimia ini menggunakan FTIR ya. Termasuk juga mungkin seperti kontras agent ya, atau senyawa-senyawa yang digunakan untuk membawa bahan utama obat gitu ya masuk ke dalam tubuh ya, carrier ya sebutnya, itu bisa dianalisis dengan FTIR. Biasanya senyawa carrier itu banyaknya senyawa-senyawa organik juga ya. Dan industri coating surfaktan ya, coating itu bahan pelapis gitu ya, dalam industri polimer
ya, resin, ya, surfaktan itu contohnya emulsifier tadi ya, yang bahan-bahan berupa turunan dari lipid ya, atau contohnya seperti lecithin ya, dan lain sebagainya. Coating misalnya gelatin juga bisa ya situ ya. Coating agent dan surfaktan agent ya biasanya. Ya, pokoknya intinya kalau senyawa organik yang hampir semua senyawa organik yang mengandung gugus C, H, O, N, S ya itu bisa dianalisis dengan menggunakan FTIR. Contoh apa aja? Misalnya dalam aplikasi di bidang petroleum gas ya, analisis petroleum hidrokarbon oil and grease content ya, detection of freon. Nah, ini untuk mengecek adanya senyawa-senyawa freon dalam turunan minyak bumi ya. Kemudian kontaminasi polutan udara ya, penentuan protein, karbohidrat ya, amilum, lemak, minyak, selulosa dalam produk-produk agriculture. Kemudian untuk inorganik ya, biasanya menggunakan far infrared ya. Far infrared ini kurang dari 650 ya, ada di bawah 650 cm-1 untuk menentukan kristal dan semikonduktor material. Kalau untuk senyawa organik biasanya di middle infrared ya, bukan di far infrared. Detection on halal material tadi contohnya gelatin, lemak babi dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh aplikasi dari FTIR ya, untuk berbagai bidang. Kemudian berikutnya kita perlu mengetahui juga ya bagaimana teknik preparasi sampel untuk analisis dengan FTIR ini. Jadi bisa untuk sampel gas, bisa untuk sampel cair, bisa juga untuk sampel padat atau semi solid ya, tergantung jenis sampel holdernya tadi. Ya, yang penting apakah dia bisa untuk mengukur gas atau tidak, apakah dia bisa untuk mengukur cairan atau tidak ya. Bahkan sekarang ada yang namanya ATRIR ya, atau total reflektan, yang menggunakan suatu alat untuk merefleksikan spektrum IR itu sehingga lebih mudah untuk pengukuran sampel cairan atau sampel gas ya, yang kepadatan yang selama ini orang menggunakan KBR atau NaCl sebagai sampel holder. Kemudian bisa juga ditambahkan pelarut seperti CaO4 ya, CS2, CHCl3, ini yang biasanya digunakan untuk pelarut organik ya. Atau bisa juga menggunakan ini CHCl4 ini kan simetris molekulnya ya, dia tidak akan memberikan serapan. CS2 juga sama, tapi kalau CHCl3 ini mungkin dia bisa memberikan serapan ya. Untuk sampel padat bisa kita menggunakan rizol itu yang dari minyak bumi ya, seperti parafin gitu. KBR ya, KBR pelet atau tablet. Sekarang banyaknya orang menggunakan KBR karena kalau nuzul itu masih memberikan serapan ya. Tapi kalau KBR ini bersifat inert ya, NaCl atau ZNSE ini beberapa plat garam yang bisa digunakan untuk pengukuran senyawa-senyawa organik biasanya ya sebagai sampel holder. Nah, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penafsiran data spektrum IR ini adalah pertama, pastikan senyawa yang kita ukur ini adalah senyawa murni. Kenapa? Karena senyawa yang tidak murni itu akan mengganggu pengukuran senyawa target kita. Jadi nanti dia akan ikut memberikan serapan dan kita akan kesulitan untuk menginterpretasikan data kalau senyawa itu masih berupa campuran. Ya, kadang spektrum yang dihasilkan juga tidak terlalu tajam kalau senyawa itu masih berupa ekstrak atau masih berupa campuran ya, sehingga harus ada proses pemurnian terlebih dahulu. Apalagi kalau kita mau melakukan elusidasi struktur ya. Jadi kalau sampelnya belum membentuk kristal atau belum dipisahkan dengan baik, jangan pakai FTIR dulu. Ya, FTIR itu kalau sudah dapat senyawa murninya. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan kalibrasi ya.
walaupun sebetulnya sekarang sudah ada self calibrating ya untuk yang FTIR ini, sehingga pita yang teramati sesuai dengan frekuensi atau varian gelombang. Biasanya proses kalibrasi ini bisa dilakukan juga dengan menggunakan apa namanya tadi yang menggunakan laser tadi ya, itu yang self calibrating ya. Jadi nanti dia frekuensinya bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan rentang daripada sampel yang akan dianalisis. Kemudian bisa juga kita melakukan pengukuran blanko ya, blank correction itu yang tadi untuk serapan air ya, uap air atau udara itu dilakukan sebelum kita mengukur sampel. Jadi lakukan analisis background ya. Nah, kemudian preparasi sampel juga perlu diperhatikan ya. Metode yang kita bisa gunakan kalau sampel kita larutan, bagaimana cara menyiapkan larutannya. Sampelnya jangan terlalu tebal, kalau bisa konsentrasinya jangan terlalu pekat misalnya. Harus diatur sedemikian rupa ya, sehingga ketebalan hasil spektrum yang dihasilkan itu nanti tidak terlalu overlap. Kalau sampelnya terlalu tebal, sampelnya terlalu banyak ya, ada kemungkinan puncak-puncak serapannya tidak maksimal ya, makan saling overlap nanti sehingga tidak bisa dibaca dengan baik. Nah, sehingga di sini perlu diperhatikan proses pengencerannya. Misalnya kalau sampel padatan cukup 1/50 aja yang dimasukkan ke dalam KBR, dicampurkan dengan KBR. Jadi itu salah satu cara untuk mengencerkan atau untuk mengkonsentrasikan sampel dalam jumlah yang relatif kecil. Kalau sampelnya cairan mungkin 1 tetes aja misalnya, atau bisa diencerkan dengan menggunakan pelarut dan lain sebagainya. Ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam pengukuran dengan FTIR. Yang pasti tadi ya harus murni dan alatnya terkalibrasi, metode preparasinya juga cocok ya, dan dilakukan analisis background ya, untuk menghilangkan pengotor dari udara dan uap air. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan teknik preparasi sampel ya. Nanti mungkin bisa Anda lihat contohnya di beberapa video yang bisa saya punya videonya nanti ya. Nah, untuk referensi bisa Anda cari di berbagai sumber ya. Textbook, kemudian ini Principle of Instrumental Analysis ya. Dari website juga ada yang berkaitan dengan data-data tentang spektrum IF ya. Oke, saya kira itu ya untuk contoh-contoh aplikasi dari spektroskopi FTIR, dan Anda diminta nanti untuk mencari ya, ini tugas kelompok. Terus untuk kelompok 2, carilah satu artikel hasil penelitian di bidang kimia yang ada kaitannya dengan penggunaan alat FTIR ya, dan interpretasi data hasil pengukurannya. Jadi biasanya ya ada satu jurnal yang membahas tentang bentuk spektrum apa, misalnya dari sampel apa, nanti kita interpretasikan datanya sesuai dengan teori-teori yang sudah kita peroleh ya, dan bagaimana cara membaca data hasil pengukuran tersebut. Termasuk juga teknik preparasi sampelnya menggunakan apa ya, optimasi alatnya seperti apa, nanti kita akan bahas. Makalah membuat tujuan penelitian, metode, dan hasil yang diperoleh serta kesimpulan. Ya. Kemudian dipresentasikan di kelas, dipresentasikan seminggu setelah setelah materi IR selesai. Yaitu hari ini kan sudah selesai, jadi Anda presentasi di pertemuan ke-7, yaitu minggu depan. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk materi spektroskopi IR. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin saya punya satu contoh di sini, ada video yang bisa ditampilkan ya. Coba masih ada nggak ya? Saya cari dulu. Sambil menunggu itu mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, ini sampel preparation NIR instrumentation. Coba kita buka. Apakah bisa dilihat ini?
Bentar ya, kita buka dulu. Iya. Oke. Oh, nggak bisa diputar ya. Kelihatan nggak? Kok nggak muncul ya? Bagaimana? Muncul nggak? Belum, Pak. Sudah, Pak. Ada suaranya? Enggak. Tidak ada, Pak. Nah, ini contohnya. Misalnya kita menyiapkan sampel ya untuk pengukuran dengan spektroskopi IR. Hah? Kalau ada usaha, Ya, ya udah. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis alat spektroskopi FTIR yang mengandung eh, apa namanya ATR, itu attenuated total reflectance. Jadi di sini sudah ada alat ATR-nya yang nanti akan membelokkan cahaya ini ke arah sampel. Nah, kalau yang kedua ini ada yang disebut Spec2, ini dia menggunakan alat sampel holder ya untuk menyimpan sampel. Ya, untuk sampel padat ataupun cair bisa digunakan alat sampel sel apa. Nah, nanti baru cahaya IR itu dilewatkan ke sampel tersebut. Bagaimana cara kita menyiapkan sampel padat, cair ataupun yang semi padat ya. Contohnya di senyawa benzoin.
Jadi kalau kita menggunakan sistem ATR ini, kita cukup mengambil satu spatula kecil gitu ya untuk nah ini contoh hasil pengukuran sampelnya. Untuk sampel cairan juga cukup diteteskan saja ya. Kalau kita menggunakan peralatan ATR/IR ini akan lebih mudah tanpa harus menggunakan sampel sel tadi ya.
Oke, jadi itu beberapa contoh teknik preparasi sampel yang dilakukan ya, baik menggunakan ATRIF maupun menggunakan sampel holder ya. Yang perlu diperhatikan adalah tadi ya, jumlah sampelnya jangan terlalu banyak, kemudian sampelnya harus murni, dan sebelum dilakukan pengukuran dilakukan analisis background ya untuk menghilangkan pengotor dari udara dan uap air tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengenai teknik preparasi sampel atau untuk instrumentasinya mungkin. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa seperti biasa Anda buat resume ya tentang materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan hari ini dan diupload di kolom tugas AIS sebagai tugas individu ya. Dan minggu depan kita lanjutkan dengan presentasi mengenai studi kasus aplikasi dari spektroskopi inframerah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.